Mereka juga ada kegiatan-kegiatan bekerja dengan tangannya. Bahkan sejumlah sahabat mereka juga pedagang besar. Karena itu Utsman bin Affan itu hartanya banyak ya, Utsman bin Affan. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf. Ini dari orang-orang kaya di tengah para sahabat. Dan 4 orang yang saya sebut tadi itu semuanya orang-orang yang diberi kabar gembira dengan sorga. Jadi maksudnya bahwa bekerja itu bukan hal yang dicela apalagi dilarang. Dia adalah hal yang dibolehkan. Dan kebolehannya tergantung maksud dan niatnya. Kadang menjadi wajib dan kadang menjadi hal yang sangat disunnahkan. Tapi sepanjang dunia itu hanya di tangan seseorang, tidak di hatinya, maka itu tidak membahayakan. Yang bahaya itu kalau dia ada pekerjaan, nah itu di hatinya, merusak hatinya, melalaikannya dari akhirat, melalaikannya dari ilmu, itu yang berbahaya. Tapi sepanjang tidak membahayakan, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Jadi ini Al-Imam Abu Awanah rahimahullah. Beliau punya musnad ya, dicetak. Musnad Abi Awanah. Riwayat-riwayatnya bagus. Iya, makanya hadits-haditsnya dipakai di Kutubus Sittah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, an Qatadah, dari Qatadah. Itu Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Iya. Beliau ini juga dilahirkan dalam keadaan buta. Dilahirkan dalam keadaan buta. Dari ahli hadits terkenal rahimahullahu taala. Dikatakan di sini dari Anas, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik bin Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau di Al-Ansar itu dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Dimaklumi Bani Najjar itu punya jasa besar ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, beliau setelah duduk beberapa belas hari, maka beliau memanggil Bani Najjar. Maka Bani Najjar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyandang pedang-pedang mereka. Itu kalangan orang Arab itu kalau dipanggil oleh orang yang dia hormati, terus dia datang membawa pedangnya, itu artinya mereka patuh untuk disuruh apa saja, siap untuk melakukan apa saja. Maka Nabi SAW hanya berkata kepada mereka, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hada. Wahai Bani Najjar, beri saya harga kebun kalian ini. Jadi ada tanah milik mereka. Tanah itu ingin dibeli oleh Rasulullah SAW. Beri harganya, berapa harganya? Kata Bani Najjar, wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Kata mereka, demi Allah, kami tidak akan minta harganya kecuali hanya kepada Allah. Jadi mereka wakafkan hartanya, tanahnya.
Itulah tanah yang sekarang dibangun padanya Masjid Kuba. Awal masjid dalam Islam. Sampai sekarang masih berdiri tegak. Itu tanahnya Bani Najjar itu. Kira-kira bisa dibayangkan ya, berapa banyak pahala mengalir sampai mereka. Karena masjid itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Karena Nabi kabarkan tentang keutamaan sholat di situ. Itu akan menjadi keutamaan bagi umat ini, terus berlangsung. Iya. Dan sampai sekarang Masjid Kuba masih ada. Itu tanah mereka. Dari Bani Najjar. Maksudnya kalau kita baca-baca dari biografi para sahabat Rasulullah SAW, kita akan lewat ya hari-hari kehidupan mereka. Dan bagaimana hari-hari mereka bersama Rasulullah SAW membela agama ini dan berjuang untuk agama ini sampai agama ini sampai kepada kita. Radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Dikatakan di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata. Kemarin kita sebutkan 7 orang dari Al-Fuqaha As-Sab'ah, 10 orang dari yang dijamin masuk surga. Nah ini sekarang Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anha yang sudah berlalu. Itu 7 di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang keempat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Yang dikatakan oleh Suyuti dalam 2 bait syair. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kalau antum hafal 2 bait syair itu, nanti akan hafal 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wal mukthiruna fi riwayatil athar, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan athar, meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, ini 2, Abu Hurairah setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, yaitu Anas bin Malik ini yang kita baca haditsnya. Wal habru kal Khudri, al habr ya, yaitu ulama umat ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kal Khudri, al Khudri Abu Sa'id al Khudri, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian yang ke-6 wa Jabirun wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma, dan yang terakhir Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya, siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Angkat tangannya yang tahu. 1, 2, 3. Cuma 3 orang yang tahu. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi yang tahu namanya Abu Bakar Siddiq. Berarti kebanyakan antum tidak tahu namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia, orang yang terbaik di tengah umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tahu Abu Bakar saja. Abu Bakar itu kunyah. Kalau namanya siapa? Abdullah ibnu Quhafah. Abdullah ibnu Quhafah. Iya. Baik. Jadi
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dari nasab tersohor di kalangan orang-orang Quraisy. Iya. Dari nasab yang tersohor di kalangan orang-orang Quraisy. Dan orang yang paling tahu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan kedalaman di dalam memahami nasab-nasab. Makanya ketika Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu akan membantah kaum musyrikin, membela Rasulullah, maka Nabi perintahkan Abu Bakar supaya mengajarinya dan memberitahunya tentang nasab-nasabnya orang Quraisy supaya tepat dalam bantahan. Itulah Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Quhafa. Abdullah ibnu Abi Quhafa. Baik, Abu Quhafa siapa namanya? Abu Bakar kunyah panggilan. Ayahnya itu Abdullah bin Abi Quhafa. Jadi kakeknya itu namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa siapa namanya? Ayah beliau Abu Quhafa. Namanya Utsman. Namanya Utsman. Iya. Jadi nama beliau itu sebenarnya kalau diringkas itu Abdullah ibnu Utsman. Tapi di kalangan para sahabat itu dikenal sebagai Ibnu Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Iya, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab. Bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Ketemunya di Murrah bin Ka'ab. Dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Abdullah ibnu Abi Quhafa atau Abdullah bin Utsman. Jangan ada lupa lagi nih, jangan keliru. Nanti saya tanya lagi. Nah ini masalah yang tuh jarang baca buku-buku hadits. Jadi nama-nama para sahabat saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu banyak nggak tahu. Iya. Sekarang ini orang kalau dikasih istilah pemain-pemain sepak bola, gelarnya saja dia tahu semua. Namanya, asal usulnya, dari kecilnya di mana. Ya, karena tiap hari itu yang ada di berita. Dia nak mau baca pun terlihat. Jelas ya? Itu kondisi seorang ketika masuk di tengah fitnah, hal yang kadang bisa berpengaruh di agamanya, dia harus diimbangi. Harus diimbangi, belajar dengan baik. Kenal dari biografi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata beliau, qala dhaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berudhiyah dengan dua kabsh, Iya. Al-kabsh itu di dalam bahasa Arab, al-kabsh itu artinya fahlud da'an, domba jantan. Di umur mana saja dia berada, dia domba jantan. Itu disebut al-kabsh. Jadi
Dikatakan bikabsyaini, beliau menyembelih 2 domba jantan amlahaini, yang amlah. Yang amlah. Amlah itu artinya warna putihnya itu lebih mendominasi. Jadi ada hitam-hitamnya, tapi yang putih lebih mendominasi. Itu satu pendapat. Dan dia mengatakan bahwa amlah itu adalah putih bersih, yang putih bersih. Disebut amlah. Iya. Yang putih bersih. Baik. Jadi itu 2 bahasa ya di kalangan ahli bahasa. Nah, ada yang ketiga yang mengatakan bahwa amlah dia warna putih tapi ada kemerah-merahannya. Ada kemerah-merahannya. Jadi itu 3 hal di kalangan para ulama ahli bahasa. Iya. Ya, kalau disebut amlah seperti itu menunjukkan keindahan ya. Menunjukkan keindahan. Baik. Jadi maksudnya bahwa di sini Nabi menyembelih 2 ekor domba. Warnanya amlah. Itu dari sudut warna. Kemudian yang ketiga sifatnya di sini aqranaini. 2 domba ini bertanduk. Memiliki tanduk. Domba itu biasanya kalau dia sudah bertanduk, itu paling bagusnya ya, umurnya juga sudah bagus. Kalau dia sudah bertanduk. Iya. Dabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih 2 domba itu dengan tangannya. Jadi Nabi menyembelihnya sendiri. Wasamma, kemudian beliau bertasmiyah. Sama bertasmiyah artinya membaca bismillah ketika menyembelihnya. Wa kabbara, dan beliau bertakbir. Beliau baca bismillah, Allahu akbar, begitu. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kakinya di atas sifahihima. Iya. Di atas sifahnya. Sifahihima itu jamak dari safah. Jamak dari safah. Artinya di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya. Bagian samping di sekitar lehernya. Jadi bukan di lehernya ya, tapi di sekitar lehernya. Ya. Masih di badan tapi di sekitar leher. Di sebelah, di bagian sampingnya. Ini enggak disebutkan di sini ya, direbahkan kanan atau kiri, yang jelas boleh letakkan kakinya di atas badan bagian dekat lehernya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya lebih cepat diselesaikan proses penyembelihannya. Iya. Proses penyembelihannya. Jadi diletakkan kaki di situ, ketika disembelih bergerak, itu tidak berpengaruh gerakannya. Baik. Jadi ini hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, wa fil babi an Aliyin wa Aisyata wa Abi Hurairata wa Jabirin wa Abi Ayyuba wa Abi Darda wa Abi Rafi'in wa Ibni Umar wa Abi Bakri wa Abi Bakrah. Iya.
Di sini disebutkan wafil bab, dan di dalam bab ini. Sudah berlalu kemarin saya terangkan apa makna wafil bab. Apa maknanya? Hah? Dari hadits yang bisa dimasukkan di bab ini. Itu maknanya, dari hadits yang bisa dimasukkan di bab ini. Ya, kalau bisa dimasukkan di bab ini, itu tidak mesti satu lafaz. Bisa semakna, bisa satu tema. Jelas ya? Tapi layak dimasukkan di bab ini. Iya. Wa fil babi an Aliin. Sebutkan di sini dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa Aisyah, Abu Hurairah, Jabir, ini sudah 4. Abu Ayyub Al-Ansari 5, Abu Darda 6, Abu Rafi' 7, Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar 8, dan Abu Bakrah. Ada 8 hadits lain bisa dimasukkan di bab ini. Baik. Jadi kita tidak terlalu merinci ya hadits-hadits tersebut. Ini keluasannya Imam Tirmidzi ya. Karena Imam Tirmidzi ini beliau pakar dalam riwayat. Di ulama hadits itu kalau sebuah hadits dia tahu riwayat-riwayat yang lain, itu bukan sembarangan itu. Dari ahli hadits yang seperti itu. Dan ini kebiasaan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Iya. Baik. Kata beliau, hada hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadits hasan dan hadits hasan sahih. Nah, ini kalimat At-Tirmidzi hasan sahih. Ini berbeda pendapat ya para ulama di dalam menafsirkannya. Ada belasan pendapat tentang hal tersebut. Kalau Ibnu Hajar mendekatkan bahwa ini mana hadits hasanun sahih, itu artinya hadits hasan atau sahih, atau dia punya jalan, satunya hasan, satunya sahih. Kalau dia satu jalur, maksudnya di situ mungkin dihasankan, mungkin disahihkan. Iya. Tapi kalau riwayat ini yang disebut di sini, ini riwayat di atas syarat Bukhari dan Muslim. Hadits di atas syarat Bukhari dan Muslim, dan memang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Baik, kita detailkan dari mana hadits ini. Hadits ini terdapat banyak pelajaran di dalamnya ya. Yang pertama bahwa Rasulullah SAW berkurban. Ini hukum berkurban ya, bahwa berkurban itu syariatnya datang dari perbuatan Rasulullah SAW. Ya, dan nanti Imam Tirmidzi akan memberikan judul bab tersendiri tentang hukum berkurban itu. Akan diberi judul bab tersendiri, atau ada bab yang akan datang tersendiri menjelaskan hal tersebut. Baik. Terus yang kedua, kita akan detailkan di sana ya tentang masalah hukum, bahwa hukumnya bukan wajib, dia sunnah muakkadah. Dan di sini datang dari perbuatan Nabi ya. Perbuatan Nabi itu menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan kewajiban. Bikabsyaini, dengan 2 ekor domba jantan. Ini dipakai dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa hewan jantan itu lebih utama daripada hewan betina dalam berkurban. Yang jantan lebih utama daripada yang betina. Iya. Karena yang jantan itu dari kualitas dagingnya itu lebih bagus daripada yang betina. Kemudian yang kedua,
Atau yang ketiga dari sudut warnanya, amlahaini. Ini warna amlah. Warna amlah. Jadi maksudnya pada hewan itu semakin bagus penampilannya, maka itu semakin baik dan dicintai. Akrana ini bertanduk. Ya, kalau hewannya ada tanduknya, itu kan jantan ya, ada tanduknya. Iya. Itu lebih baik daripada yang tidak bertanduk. Sebab itu dari kesempurnaan pada hewan kurban itu. Ini terkait dengan kambing ya. Dabahakuma biyadihi. Nabi menyembelih dua kambing ini dengan tangan beliau sendiri. Ini terdapat syariat seorang itu menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurbannya dengan tangan dia sendiri. Dia sendiri yang menyembelihnya. Sunnahnya begitu. Tapi ini tentunya kalau dia tahu menyembelih, mengerti cara apa? Cara menyembelih. Tapi kalau dia tidak tahu cara menyembelih, wah itu tidak boleh ya dia menyembelih membuat hewannya semakin kesakitan. Hah? Karena menyembelih itu ada keahlian juga ya. Pertama dari pisaunya dia tajamkan. Kemudian ketika dia sembelih, dia segera, cepat dia selesaikan. Ya, cepat dia selesaikan. Jadi ketika disembelih itu, pada hewan itu paling afdalnya, yang paling aman keluar dari silam pendapat, dia memutus 4 hal ketika menyembelih. Pertama dia putus tenggorokannya, kemudian dia putus kerongkongannya. Iya, kerongkongan dan tenggorokannya. Sebab satunya itu jalur untuk makanan, satunya jalur bernafas. Jadi 2 dia putus. Kemudian yang ketiga dan keempat, di bawah kerongkongan dan tenggorokan itu ada 2 urat kecil. Ada 2 urat kecil. Nah, dia putus 2 itu. Kalau dia sudah putus 4 ini, maka itu syah sembelihannya menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau kurang, dia cuma putus tenggorokan dan kerongkongan saja. Ini ada silam pendapat. Dan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu syah. Itu yang berjalan di kalangan ulama Syafi'i. Nah, itu benar ya syah. Hanya saya kalau mau aman, putus juga 2 urat itu tadi. Jadi 4 dia putus. Nah, ini kan kalau tidak tahu menyembelih, bagaimana caranya dia putus? Dia melihat hewan disembelih aja tidak pernah. Ya, jangan sampai baru menyembelih baru dia cari-cari mana ininya. Ya, sudah teriak-teriak kambingnya di sana sini. Nah, itu namanya tidak merahmati hewan yang disembelih. Jadi kalau dia tidak bisa menyembelih, dia serahkan kepada orang yang bagus menyembelih, lebih ahli dan handal darinya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kemudian di akhir hadits dikatakan apa namanya? Waliyuhid ahadukum syafratahu waliyurih dzabihatahu. Hendaknya dia pertajam. Dia tajamkan pisaunya itu yang dia pakai menyembelih.
Syafra itu kalau kita bahasa sederhananya pisau ya. Kalau bahasa dahulunya itu alat yang dipakai menyembelih. Di masa dahulu itu alat dipakai menyembelih nggak mesti besi. Mungkin dari batu, tapi tajam ya, ada batu khusus yang dipakai menyembelih. Dan mungkin dari benda yang lain. Tapi dia buat tajam, setajam mungkin. Kalau sekarang Masya Allah ya pakai besi. Terus dengan berbagai macam pisau untuk menyembelih itu. Dengan tingkat ketajaman yang sangat tajam sekali. Itu semakin tajam itu semakin bagus. Dia pertajam pisaunya. Dan dia buat hewan sembelihannya itu beristirahat. Beristirahat. Jadi seakan-akan hewan itu tidak tahu mau disembelih. Dan juga masalah juga ya di kadang penyembelihan banyak hewan yang mau disembelih, antri, ya. Dan yang menyembelih tidak mengerti aturan ini. Jadi hewannya dikumpul di sini sebelah kanan, semuanya ada 10 misalnya. Terus disembelih di dekatnya, di sampingnya. Jadi ini sudah disembelih 1, 9 ini teriak-teriak. Nah, ini namanya tidak membuat hewan itu beristirahat. Harusnya ketika disembelih, jangan disembelih di depan yang lainnya. Nah, itu bentuk juga untuk menjaga. Jadi tetap diberi makan, dirawat dan seterusnya. Seakan-akan tidak ada masalah. Nah, itu membuatnya beristirahat namanya. Iya. Jangan sudah waktu penyembelihan, oh ini biarkan saja. Nggak usah lagi dikasih makan. Mau apa dikasih makan? Sebentar lagi dia disembelih. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi yang diinginkan hewan ini beristirahat. Hewan ini tenang. Dikasih raha. Nah, itu sunnah ya. Dan itu rahmat terhadap hewan. Rahmat terhadap hewan. Kalau dikumpulkan di dalam syariat ini bagaimana rahmat terhadap hewan, itu luar biasa ya. Saya pernah baca satu kitab, pernah lihat satu kitab. Itu khusus pembahasan rahmat Islam terhadap hewan saja. Iya. Karena hewan-hewan ternak ini memang tujuannya untuk diambil dagingnya. Atau diambil dagingnya. Jadi kalau dibiarkan hidup pun, tidak lama dia akan mati. Karena itu memang berjalan di tengah manusia. Untuk disembelih, diambil dagingnya. Dan itu rahmat juga dari sudut hewan ini dimanfaatkan pada hal yang bermanfaat untuk manusia. Kan begitu. Hanya saja pada saat disembelih, dijaga dari etika-etika. Menyembelih itu tadi. Baik. Jadi ini harus dikuasai ya oleh orang yang akan menyembelih. Dikuasai oleh orang yang akan menyembelih. Jadi Nabi itu menyembelih langsung dengan tangannya. Ini syariat, seorang itu boleh, bahkan dianjurkan dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Dan boleh dia wakilkan kepada orang lain. Karena Nabi SAW pernah menyembelih 100. Didatangkan untuk beli 100 ekor unta. Ya. Beli sembelih berapa puluh begitu dengan tangannya sendiri. Kemudian selebihnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Berarti itu Nabi mewakilkan. Dan itu boleh ya. Mewakilkan hewan kurban kepada orang lain untuk disembelih. Kemudian dikatakan di sini wasamma wa kabbar. Ditasmiyah dan bertakbir. Jadi baca bismillah, Allahu akbar. Ya bahasanya itu sama. Sama itu artinya dia menyebut nama Allah. Iya. Itu istilah untuk tasmiyah. Kalau tasmiyah itu di istilah yang dipakai oleh fuqaha, itu yang tampak di riwayat-riwayat bahwa tasmiyah itu artinya membaca bismillah saja. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim itu bukan sama namanya, tapi basmalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim.
Jelas ya? Karena itu kalau menyembelih hewan kurban, tidak usah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bahkan yang disyariatkan, dia cuma membaca nama Allah saja, Bismillah. Membaca Bismillah saja, Allahu Akbar. Tidak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama kalau mau makan juga begitu ya. Makan cuma baca apa? Bismillah. Sebab itu yang datang nasnya. Kita datang nasnya. Iya. Maka dicukupkan dengan hal tersebut. Baik. Jadi bertasmiyah dan bertakbir. Bertasmiyah dan bertakbir. Itu yang disyaratkan di dalam penyembelihan. Sebab hewan sembelihan itu harus disebut nama Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Makanlah kalian semua dari hewan yang nama Allah disebut terhadapnya. Maksudnya disembelih dengan mengucapkan Bismillah. Nah, itu hanya hewan yang seperti itu yang boleh untuk dimakan. Iya. Kemudian dikatakan wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Beliau letakkan kakinya di atas badan hewan itu, badan yang mendekati ke lehernya. Di bagian sampingnya. Nah, ini tadi dari mana membuat hewan ini lebih beristirahat. Selesai diperbagus cara penyembelihannya. Diperbagus cara penyembelihannya. Sobat namanya hewan ya, tersentuh pisau misalnya, dia sakit bisa langsung lompat. Iya. Kadang ada sebagian orang menyembelih itu, yang penyembelih yang baru belajar ini ya, dia sembelih ayam saja, dia sembelih, ayamnya bisa lari. Padahal sudah putus, sudah terpotong lehernya. Lari ayamnya. Ya. Masih nongkrong lebih 1 jam. Kenapa? Karena dia tidak benar dalam menyembelihnya. Dan tidak melakukan etika yang cocok pada saat menyembelih. Iya. Jadi ketika disembelih hewan itu, diperbaiki cara penyembelihannya. Ini bukan hewan kurban aja ya. Itu semua hewan yang dihalalkan untuk disembelih dengan cara yang paling bagusnya. Baik. Kemudian di hadits berikutnya kata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi wal-Kufi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Muharibi. Ini beliau dari Kufi. Iya. Beliau dari Kufa. Dan beliau dari rawi-rawi yang berasal dari Kufa, yang haditsnya itu bagus. Haditsnya dihasankan. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Syarik. Iya, menceritakan kepada kami Syarik. Ini orang Kufa, meriwayatkan dari Syarik. Itu Syarik bin Abdullah An-Nakhai dari Kufa. Beliau ini Abu Abdullah, qadhi di Kufa. Dari sudut kesalihan sangat salih sekali. Dan dikenal gigih berpegang dengan sunnah. Akan disebutkan di biografi beliau, Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, kalau dia turun ke satu tempat, belum lagi beliau datang, orang-orang yang bermasalah di tempat itu sudah takut. Iya. Karena haibah beliau rahimahullah. Tapi bersamaan dengan itu, di sudut riwayat beliau ada kelemahan di sudut riwayat. Kalau di sudut agamanya, kesolihannya, itu tidak ada yang menyansikannya. Orang yang disepakati, dipuji.
akan hal tersebut. Tapi dari sudut riwayat, ini di pendapat mayoritas ahli hadits, beliau adalah rawi yang lemah riwayatnya. Iya. Tapi ini nggak terlalu bermasalah ya, karena hadits ini ada hadits sebelumnya dari sudut syariatnya. Cuman ada sebagian kalimat di dalam hadits ini memang yang menjadi inti pembahasan. Kata beliau rahimahullah, an Abil Hasna'i, dari Abul Hasna. Iya. Abul Hasna ini juga dari Kufa. Dari Kufa. Ada yang mengatakan namanya Al-Hasan, dan ada yang mengatakan namanya Al-Husain. Iya. Dari Al-Husain. Dan dia ini kata Imam Adz-Dzahabi la yu'raf, tidak dikenal. Kata Ibnu Hajar majhul. Iya. Tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui siapa orangnya. Dan rawi yang seperti ini rawi yang haditsnya dilemahkan. Iya. Rawi yang haditsnya dilemahkan. Kemudian kata beliau, Anil Hakam, dari Al-Hakam. Ini Al-Hakam bin Utaibah. Al-Hakam bin Utaibah ini ahli hadits terkenal ya. Ahli hadits yang terkenal. Dari Kinda, orang Kufa juga. Dan beliau dari ulama fikih yang tersohor. Ya makanya banyak itu di pendapatnya Al-Hakam. Sebab beliau ini di tingkatan di tabaqat Abu Hanifah, dari ulama Kufa yang dulu berbicara tentang fikih. Dari Hanash, dari Hanash, dan Hanash ini adalah Hanash bin Mu'tamir. Hanash bin Mu'tamir, Abul Mu'tamir Al-Kufi. Iya. Abul Mu'tamir Al-Kufi. Dan ini rawi masuk di dalam rawi-rawi yang dilemahkan riwayatnya. An Aliin radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah lihat ya bahwa hadits ini banyak orang yang banyak rawi di dalamnya itu ada kelemahan. Baik. Nanti kita akan lihat ya kandungan dari hadits ini. Dikatakan an Aliin radhiyallahu anhu annahu kana yudhhi bi kabshaini. Ali itu beliau selalu berkurban dengan 2 ekor domba jantan, kabshain. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu an nafsihi. Salah satu dari 2 domba ini itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satunya lagi untuk Ali sendiri. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, kenapa kamu lakukan itu? Qala amarani bihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ad'uhu abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang perintah saya. Maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintah saya. Maka saya tidak akan tinggalkan ini selama-lamanya. Iya. Kata beliau, kata Tirmidzi, hada haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadithi Syarik. Ini hadits gharib, kami tidak kenal kecuali dari hadits Syarik. Ya, ini kalau penggunaan kata gharib saja ya, di ucapan Imam Tirmidzi,
ucapan Az-Zailai dan beberapa ahli hadits, itu mereka maksudkan haditsnya ada kelemahan. Haditsnya ada apa? Ada kelemahan. Dan dibawakan di sini oleh Imam At-Tirmidzi untuk mengangkat satu pembahasan. Itu pembahasan tentang hukum berkurban untuk mayit, orang yang sudah meninggal. Iya. Karena itu kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qad rakhasa ba'du ahli al-ilmi ay yudhahha 'anil mayyit. Sebagian ahli ilmi itu memberikan keringanan. Boleh disembelihkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain kata Tirmidzi, walam yara ba'dhum ayyudhahha anhu. Dan sebagian ulama yang lain itu memandang atau tidak memandang, tidak berpendapat boleh menyembelihkan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi sudah dua pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wa qala Abdullah bin Mubarak, dan berkata Abdullah bin Mubarak, ya, banyak dari hadits-hadits atau dari pembahasan fikih di Al-Jami' ini itu oleh Imam At-Tirmidzi dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, dan beliau terangkan di Kitabul Ilal, sebab Sunan At-Tirmidzi ini di akhirnya ada Al-Ilal As-Saghir. Di Kitabul Ilal itu beliau jelaskan bahwa kalau saya bawakan ucapan Ibnu Mubarak, maka itu dari jalur saya begini dan begini, menceritakan kepada saya sepulan, dibawakan sanad-sanadnya kepada Ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri di dalam pembahasan-pembahasan fikih itu. Makanya di Jami' ini Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan sanad periwayatan dari para imam itu. Sebab buku ini beliau lebih dominasikan untuk hadits-hadits yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memiliki hukum marfu'. Jelas ya? Kalau ada pembahasan-pembahasan fikihnya, beliau nukil dari para ulama. Dan di sini juga memberi kepada kita pelajarannya bahwa orang yang bicara tentang ilmu itu dia menguasai ucapan-ucapan para ulama. Jangan mentang-mentang misalnya, oh saya sudah belajar, saya hafal hadits sendiri, saya tahu riwayat-riwayat, lalu dia tidak melihat kepada ucapan para ulama. Itu tidak berjalan seperti itu di kalangan para ulama as-salaf. Iya, tidak pada Imam Tirmidzi, tidak pada Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan selainnya. Bahkan usul pendalilan Imam Empat, mereka itu berdalil dengan ucapan sahabat Imam Empat. Dan dari usul di madhab sebagian imam dari Imam Empat, mereka memakai athar dari as-salaf itu sebelumnya, itu lebih mereka dahulukan daripada memakai hadits yang lemah, dari berpendapat dengan hadits yang lemah. Jelas ya? Dan kadang terjadi sebaliknya pada sebagian a'imah. Jadi maksudnya bahwa mereka itu punya sudut-sudut pendalilan, cara-cara berdalil. Iya. Kayaknya Imam Tirmidzi di sini bawakan ucapan Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Dan beliau ini salah seorang imam besar ya, dari A'immatus Salaf yang sangat terkenal. Rahimahullah. Kata beliau, uhibbu atau ahabbu ilayya ayu tasaddaqa anhu wa la yudhahha. Wa in dhuhhiya atau in dhahha fala ya'kul minha syai'an wa yatasaddaqu biha kulliha. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, yang paling saya senangi
untuk orang yang sudah meninggal disedekahkan saja. Disedekahkan untuknya, bukan dilakukan kurban untuknya. Kalau misalnya dilakukan kurban untuknya, maka orang yang berkurban untuk mayit itu tidak boleh dia makan dari hewan kurban itu sama sekali. Harus dia sedekahkan seluruhnya. Nah, ini pendapat Ibnu Mubarak. Nah, ini pendapat yang paling pertengahan ya. Pendapat yang paling pertengahan. Dari pendapatnya ahli hadits rahimahumullah. Iya. Kenapa tidak disedekahkan? Karena dimaklumi Nabi itu punya orang-orang yang dicintai. Ada istri beliau Khadijah, paman beliau Hamzah, ya kan? Ini sudah meninggal dan tidak ada satu riwayat pun Nabi itu berkurban untuk mereka. Jadi andai kata disyariatkan berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka Nabi akan melakukannya untuk orang-orang yang beliau sayangi. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, keumuman hadits-hadits tentang berkurban itu keumuman luas ya. Makanya kalau dinafikan, dikatakan tidak boleh sama sekali, itu juga kurang mendetail. Karena itu Ibnu Mubarak rahimahullah pendapatnya yang beliau senangi tidak dikurbankan, tapi disedekahkan. Nah, bersedekah untuk mayit, orang yang sudah meninggal, itu syah. Banyak hadits riwayat tentang hal tersebut. Iya, seorang lelaki kembali dari perjalanan, dia sampai ke rumahnya, dia temukan ibunya sudah meninggal. Dia perjalanan, tidak tahu. Di masa itu tidak seperti sekarang ya. Masa itu orang perjalanan tidak tahu kemana, tidak bisa dikabari. Ya tunggu saja bagaimana dia pulang. Dan semisal dengan itu. Ketika dia balik, ibunya sudah meninggal. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibuku? Saya menyembelihkan. Dia sebut sembelihannya. Kata Nabi, ya enggak ada masalah. Dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi kalau disedekahkan dengan menyembelihkan itu boleh. Disembelih sedekah untuk ibu. Untuk kerabat yang sudah meninggal. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau dikurbankan, itu tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi andai kata ada yang melakukannya, maka hukumnya kata Ibnu Mubarak, itu tidak boleh dia makan. Misalnya ada anak ini, dia sembelih 2 ekor kambing. Satu untuk dia dan keluarganya, satu untuk ibunya yang sudah meninggal. Maka kambing yang dia sembelih untuk ibunya ini, itu harus dia sedekahkan seluruhnya. Tidak boleh dia makan. Sebab itu dia kurbankan bukan untuk dia, tapi untuk orang yang meninggal. Maka haknya disedekahkan karena orang yang meninggalnya tidak hidup. Adapun yang dimakan sebagian dari hewan kurban itu untuk orang yang hidup. Misalnya dia berkurban 1 kambing itu tadi untuk dia dan keluarganya. Itu boleh dia makan sebagiannya, boleh dia sedekahkan sebagiannya, boleh dihadiahkan sebagiannya. Tapi untuk orang yang meninggal itu tadi, kalau terjadi dia berkurban, maka itu tidak boleh dia makan. Tapi harus dia sedekahkan seluruhnya. Jelas ya? Ini makna dari ucapan Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Tamarkan ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat dari pendapat-pendapat para ulama di dalam pembahasan ini. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal, maka jawabannya, kalau berkurban sendiri untuk orang yang meninggal, itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkan disedekahkan untuknya. Tapi kalau berkurban untuk orang yang meninggal, diikutkan kepada orang yang hidup, itu enggak ada masalah. Kalau diikutkan kepada orang yang hidup. Iya.
Karena akan datang nanti riwayat ya, Nabi SAW berkurban, lalu beliau berkata, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad. Itu riwayat-riwayat ya, yang menunjukkan bahwa boleh orang yang sudah meninggal pun ikut di situ. Sebab keluarga Nabi atau dari umatnya masuk di dalamnya orang yang sudah meninggal juga. Ya, kalau orang yang meninggal ikut bersama orang yang hidup, itu enggak ada masalah. Misalnya si anak dia berkurban, dia niatkan untuk dia dan keluarganya, dia niatkan juga untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka itu boleh, enggak ada masalah. Jelas ya? Maka itu masuk di dalam anjuran. Dan itu dari bentuk memperbanyak pahala. Memperbanyak pahala. Tapi kalau disembelihkan khusus untuk orang yang sudah meninggal, itulah yang disebut di sini, bahwa itu bukan hal yang dianjurkan. Iya. Tapi kalau terjadi disembelihkan khusus, maka hukumnya yang menyembelihkan untuk orang yang meninggal itu tidak boleh makan dari hewan kurban tersebut. Harus dia sedekahkan seluruhnya. Baik. Kemudian di bab yang ketiga dikatakan di sini oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma yustahabbu minal adhahi. Bab sembelihan yang dianjurkan. Iya. Di sini Imam Tirmidzi rahimahullahu taala masuk sudah menyinggung tentang hal-hal yang paling dianjurkan di hewan kurban itu. Iya. Hal-hal yang dianjurkan. Jadi pembahasannya itu masuk kepada hal yang dianjurkan. Ini sudah kadar perkara yang disunnahkan. Kalau kadar wajibnya dan syarat berkurban itu hanya disyaratkan bahwa hewan kurban itu hanya berasal dari salah satu dari 3 hewan ternak. Kambing, sapi, dan unta. Hanya 3 hewan ternak ini yang bisa dipakai berkurban. Iya, yang pertama tadi apa? Kambing. Tidak ada bedanya antara kambing, domba, dan selain domba. Mau namanya kambing kacang, kambing kibas, kambing Garut, kambing apa saja namanya, yang penting kambing. Jelas ya? Tapi ingat ya, kambing ternak yang digembalakan. Ya, kalau misalnya ada yang ke hutan dapat kambing di hutan, nah itu tidak masuk, karena itu kambing liar namanya. Yang dibolehkan itu kambing ternak yang diternakkan. Ini yang pertama kambing. Yang kedua, hewan yang kedua adalah sapi. Semua jenis sapi, termasuk kerbau, masuk di dalamnya. Kerbau juga bisa masuk dalam hewan kurban. Ini sudah 2. Kemudian yang ketiga adalah unta. Semua jenis unta. Mau unta 2 punuk, 1 punuk, mau unta Afrika, unta Arab, unta Australia, apa saja yang penting dia unta. Jelas ya? Ini 3 jenis hewan ternak. Selain dari 3 hewan ternak ini, itu tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. Jadi jangan ada yang berkurban dengan ayam ya. Wah, ini saya punya banyak ayam kampung ini. Saya tidak punya kambing. Saya sembelih aja 10 ekor ayam saya. Itu tidak syah sebagai hewan kurban. Atau misalnya dia menyembelih ansa. Ansa juga tidak syah. Atau dia sembelih burung unta.
Pernah lihat burung unta? Besar juga itu burung unta itu. Terus disembelih ayam kalkun. Oh ini besar ini ayam kalkun ini. Kadang dagingnya lebih banyak daripada seekor kambing. Iya. Tapi itu tidak syah ya. Sebab dia bukan salah satu dari 3 hewan ternak ini. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu kadar wajibnya bahwa harus hewan ternak. Sekarang apa kadar sunnahnya? Ini yang diterangkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ashaj. Iya. Abu Sa'id ini kunyah ya, nama beliau Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id al-Kufi, al-Kindi. Iya. Memang dikenalnya dengan al-Ashaj. Dikenal begitu. Baik. Disebutkan bahwa beliau ini memiliki karya-karya tulis yang banyak. Ya. Cuma Allah alam ya, saya sendiri tidak tahu ada karya tulisnya yang sampai ke kita. Tidak tahu ada karya tulis yang sampai ke kita. Allah itu maha memiliki hikmah ya pada orang-orang yang para ulama yang menulis buku-buku. Ali bin Abdullah al-Madini, Ibn al-Madini, guru Imam al-Bukhari. Itu dikatakan di masanya tidak ada yang semisal dengannya di dalam makna pengetahuan seputar ilalul hadith. Dan beliau punya karya tulis banyak sekali tentang ilalul hadith. Tapi tidak ada yang sampai ke kita di masa ini kecuali sepotong saja dari bukunya, kecil. Iya. Jelas ya? Padahal ini imamnya. Maka Imam Tirmidzi juga ngambil ilmu dari Ibn al-Madini, Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Semua itu murid-murid beliau. Beliau kalau ditanya tentang ilalul hadith, beliau menyebutkannya itu seperti kayak membaca surah Al-Fatihah. Cepat sekali. Tapi subhanallah tidak ada yang sampai dari karya tulis beliau di ilal kecuali buku tadi itu kecil. Iya. Dan itu banyak terjadi ya dari para ulama seperti Abu Sa'id al-Ashaj ini dan yang lainnya. Ini memberikan kepada kita gambaran ya bahwa ilmu itu di masa dahulu itu luas dan mereka semuanya belajar tuh para ulama kayak Al-Bukhari, Muslim, ketemu dari para imam seperti ini. Ya kalau kita hanya mengambil dari riwayat-riwayat yang mengambil dari para imam itu tadi. Tapi bersamaan dengan itu semua kita yakin bahwa Allah menjaga agamanya. Apa yang tersisa yang sampai kepada kita itulah dari agama yang terjaga. Allah maha memiliki hikmah di belakang hal tersebut. Hanya saja di sini kita harus tahu ya bahwa seorang itu kadang berbuat sesuatu, dia belajar sesuatu, jangan dia berkecil hati. Kadang ada sebagian pembahasan dari ulama terdahulu, dia bukan tokoh di kalangan ulama terdahulu itu, tapi bukunya sampai di kita hingga hari ini. Karena Allah jadikan keberkahan itu kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmahnya dan kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Hafs ibnu Ghiyath, menceritakan kepada kami Hafs ibn Ghiyath. Ini orang Kufah juga ya, Abu Umar An-Nakhai Al-Kufi. An Ja'far bin Muhammad. Ini sudah masuk kepada orang Medina. Ini sanad Kufah kepada orang-orang Medina. Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya. Radhiyallahu anhu. Abu Abdullah Al-Madani.
Ini yang digelari dengan nama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Dari Ahlul Bait ya. Dari Ahlul Bait. Keturunan Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim. Iya. Dan yang berasal dari keturunan Al-Husain, Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma, itu dikatakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ibni hadza sayyid." Sungguhnya anakku ini, beliau sebut ibni dengan kata anak. Yaitu hukum melekat pada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jelas ya? Yaitu nasab Ahlul Bait. Nasab Ahlul Bait. Dan tidak boleh ekstrim ya, tidak boleh pula menyepelekan. Tidak boleh ada yang berkata, tidak ada Ahlul Bait sekarang yang syah nasabnya. Semua yang mengaku Ahlul Bait itu dusta. Itu kalimat itu sendiri itu kedustaan. Tidak boleh berucap seperti itu. Mencela nasab orang secara umum. Apalagi itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhir zaman akan keluar Imam Mahdi, itu dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka berucap seperti itu kebatilan. Sebagaimana sebagian orang mengaku-ngaku keturunan Nabi dan tidak ada asal usul di nasabnya, itu juga para pendusta. Nah, itu banyak juga di masa sekarang ini. Nah, sekarang ini masalahnya orang-orang berasal dari asal keturunannya dari Irak sana atau dari Syam sana. Tidak ada asal keturunannya yang berasal dari menyambung kepada Ahlul Bait, tapi ngaku-ngaku Ahlul Bait, ngaku-ngaku nyambung. Begitu cara mendetailkannya, ada ilmunya namanya ilmu nasab. Itu ada para ulama yang mengetahui tentang hal tersebut. Makanya kalau mau didetailkan nasab itu ditanya kepada orang yang ahli. Para ulama yang ahli di dalam hal tersebut. Iya. Jadi itu yang pertengahan ya. Tidak boleh ekstrim menyepelekan, tidak boleh ekstrim berlebihan, dan tidak boleh pula keterlaluan menyepelekan. Tidak boleh seperti itu. Tapi berada di pertengahan. Itu ciri ahli sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, nabihi, dari ayahnya. Ya. Ayahnya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abu Ja'far Al-Bakir. Dan Muhammad bin Ali ini gelarnya Al-Bakir. Ya, tadi Ja'far bin Muhammad, gelarnya As-Sadiq. Ini Muhammad bin Ali, gelarnya Al-Bakir. Terus bapaknya lagi Ali ibn Husain, digelari Zainul Abidin. Zainul Abidin. Kemudian Al-Husain bin Abi Thalib, itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatuh, dan Ali bin Abi Thalib, semuanya sudah kenal. Radhiyallahu anis sahabati ajma'in wa anil a'immah rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jadi ini sanad Ahlul Bait ya. Ya. Dan ini penggambaran kalau Ahlul Baitnya itu lurus, dia itu belajar, menuntut ilmu. Ya, seperti di sini Muhammad bin Ali Al-Bakir, dia belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Belajar dari sahabat. Mereka hadir belajar kepada Jabir bin Abdullah. Sebab nasab itu bukan segalanya di dalam ketinggian. Tapi yang meninggikan seseorang itu adalah keimanan dan ilmu. Makanya kalau ada nasabnya tapi tidak beriman, menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dianggap. Bahkan mungkin dia akan menjadi musuh Rasulullah pada hari kiamat. Karena itu ketika anak Nabi Nuh alaihi salam kafir, tidak mengikuti ayahnya, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Dia itu bukan keluarga kamu. Diputus nasabnya oleh Allah.
karena tidak mengikuti Nabi Nuh di dalam keimanan. Ya sama kalau dia mengaku ahlul bait misalnya, keturunan Nabi, tapi pekerjaannya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, bikin bid'ah seenaknya saja. Iya, kerjanya mencaci maki pemerintah. Ini musuh-musuh Rasulullah pada hari kiamat. Karena Nabi yang memberi perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi ini makna harus dipahami ya. Jangan tertipu dengan slogan-slogan dan ucapan-ucapan. Jadi ini sudut saya simpulkan ya di pembahasan Ahlul Bait. Satu, Ahlul Bait itu punya kedudukan di tengah umat Islam, dicintai, dihormati. Yang kedua, tidak boleh sembarangan mencela nasab orang. Tidak boleh sembarangan mencela nasab orang. Kemudian yang ketiga, tidak setiap orang yang mengaku Ahlul Bait dia Ahlul Bait. Tapi harus diperiksa dari nasabnya. Kemudian yang keempat, Ahlul Bait itu yang menjadi standar kebaikannya itu dengan keimanan dan ilmu, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kapan dia menyelisihi Rasulullah SAW, maka nasab itu tidak bermanfaat. Nasabnya tidak bermanfaat. Ya wallahu taala alam. Baik, kemudian yang di sini dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana antum, masih semangat saya kasih nama-nama rawi atau sudah capek? Hah? Ya, sudah terlalu banyak pembagian saya kasih antum. Ini ada 7 orang, 10 orang. Hah? Nah, sekarang saya kasih 3 lagi. Yang bernama Sa'ad bin Malik, di tengah para sahabat itu ada 3 orang. Ini satu Abu Sa'id Al-Khudri, dan satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu namanya Sa'ad bin Malik juga. Nama ayahnya Malik. Sa'ad bin Malik. Kemudian yang ketiga, Sa'ad bin Malik ayah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Anaknya lebih terkenal ya, namanya Sahal. Sahal bin Sa'ad bin Malik. Nah, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dua-duanya sahabat. Ya kalau antum ditanya yang bernama Sa'ad bin Malik dari kalangan sahabat ada berapa orang? Ada 3. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang ketiga ayah dari Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian beliau berkata, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqrana fahilin ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzuru fi sawadin." Katakan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berudhiyah. Rasulullah berudhiyah, berkurban bikabshin. Tadi apa artinya kabshin? Domba jantan. Aqrana, bertanduk. Fahilin. Fahilin itu jantan ya. Ini penegasan. Jantan. Ya'kul fi sawadin. Dia makan di warna hitam. Wa yamshi fi sawadin, berjalan di warna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan melihat di warna hitam. Apa artinya itu? Jadi maksudnya makannya, mulutnya itu warnanya apa? Hitam. Matanya itu berjalan, artinya kaki-kakinya itu yang dia pakai berjalan, itu warnanya hitam. Iya. Kemudian melihat di warna hitam, maksudnya di sekitar matanya warnanya apa? Hitam. Nah, ini domba cakep sekali ya. Dombanya warnanya putih, ya, mulutnya hitam, matanya hitam, kemudian kaki-kakinya hitam. Yang lainnya bulunya apa? Putih. Nah, ini amlah juga namanya ya, karena didominasi dengan warna apa? Warna hitam.
didominasi oleh warna hitam. Dan ini jenis dari kambing, ya Masya Allah ya, sangat dicintai. Jadi penampilannya saja orang sudah senang melihatnya begitu. Baik, kata Imam Tirmidzi rahimahullah, hada hadithun hasanun sahihun gharib. La na'rifuhu illa min hadithi Hafs bin Ghiyath. Kata beliau ini hadits hasan, sahih, gharib. Jadi ini artinya hadits ini cuma satu jalur saja. Yang mau menghasankan silakan, yang mau mensahihkan silakan. Nah, memang sanadnya mengandung kemungkinan. Ya. Dan rawi-rawinya semuanya dari para ulama ternama, dikenal. La na'rifuhu illa min hadits Hafs ibn Ghiyath. Kami tidak kenal ini kecuali dari hadits Hafs ibn Ghiyath. Ya, perlu saya terangkannya bahwa kata para ulama seperti Imam Tirmidzi, Tabrani, Al-Bazzar, ya, itu kadang menggunakan bahasa ini hadits kita tidak kenal kecuali dari jalur ini. Padahal diperiksa jalur-jalur lain, ada jalur selain itu. Tapi kenapa dia bilang hanya jalur ini saja? Nah, itu diingatkan oleh Ibnu Hajar sebuah faedah ilmiah di An-Nukat ala Ibnu Salah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalaupun ada jalur-jalur yang lain, jalur-jalur yang lain itu bermasalah di kalangan mereka. Karena itu mereka berkata cuma jalur ini, maksudnya jalur yang populer, yang dikenal, yang semisal dengan itu. Selain daripada itu mungkin ada masalah-masalahnya. Jelas ya? Baik. Jadi itu pembahasan dimaklumi di kalangan ahli hadits. Baik, kita kembali kepada makna dari hadits ini. Jadi kandungan fikih yang kita pelajari di sini bahwa di dalam hewan kurban itu, ya, ada hal-hal yang dianjurkan. Di antara hal yang dianjurkan, hewan kurban itu jantan lebih baik daripada apa? Betina. Kemudian dari sudut penampilan yang punya warna yang bagus, yang menarik, seperti warna amlah di sini bertanduk, itu lebih didahulukan di atas yang lainnya. Kemudian yang ketiga, itu juga ada perbandingan dari sudut harganya. Kapan harganya anfasuhum inda ahlihi, paling bernilai di kalangan pemiliknya, maka itu lebih bagus. Kemudian yang keempat, hal yang disunnahkan itu terkait dengan manfaatnya. Sepanjang manfaatnya lebih banyak, lebih besar, maka itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Jadi itu beberapa kriteria ya dalam mengukur hewan kurban yang paling baiknya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, kita siap-siap untuk sholat duhur. InsyaAllah ta'ala kita selepas sholat duhur langsung kita sambung ya. Kita sambung sedikit. Kemudian setelah sesi pada duhur kita istirahat untuk makan siang. Dan disambung nanti setelah sholat asar insyaallah ta'ala. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.